selamat datang di channel Kitab Mawas Diri, sebuah ruang untuk menggali cerita-cerita sejarah yang penuh makna dan pesan abadi. Pada episode kali ini, kita akan bersama-sama menyelami salah satu kisah legenda yang telah menginspirasi banyak generasi, yaitu kisah Nawang Wulan, seorang bidadari yang turun ke bumi, cinta yang terjalin dengan seorang manusia, serta pengorbanan yang harus dihadapi akibat takdir yang tak bisa dihindari. Di sebuah masa yang penuh keajaiban, ketika dunia manusia dan kahyangan masih sering bersinggungan, hiduplah 7 bidadari yang dikenal sebagai penari surga. Mereka adalah penghuni kahyangan yang diliputi keindahan dan kedamaian. Bidadari-bidadari ini salah satunya bernama Nawang Wulan, memiliki wajah cantik jelita, suara merdu, dan hati yang lembut. Namun, tak banyak yang tahu bahwa para bidadari ini tidak hanya sekadar makhluk cantik penghias kahyangan. Mereka memiliki tugas suci menjaga keseimbangan alam semesta. Nawang Wulan dan 6 saudara perempuannya dipercaya sebagai penjaga elemen-elemen alam. Nawang Wulan sendiri adalah penjaga elemen air yang memberikan kehidupan kepada makhluk bumi. Karena itulah, ia sering turun ke bumi bersama saudara-saudaranya, baik untuk menjalankan tugas maupun sekadar menikmati keindahan dunia fana. Dengan menggunakan selendang ajaib, para bidadari ini mampu terbang melintasi dimensi dan turun ke bumi dalam sekejap. Pada suatu hari, ketujuh bidadari tersebut turun ke sebuah danau di kaki gunung yang dihiasi pemandangan luar biasa. Air danau itu jernih bagaikan cermin, dikelilingi oleh bunga-bunga liar yang berwarna-warni. Tempat itu menjadi lokasi favorit mereka untuk mandi dan bermain, jauh dari pandangan manusia. Dengan melepas selendang mereka di tepi danau, para bidadari berubah menjadi wanita biasa tanpa kesaktian kahyangan yang melekat. Namun, keberadaan mereka tidak sepenuhnya tersembunyi. Dunia manusia yang mulai penasaran dengan keajaiban sering kali mengintip dari jauh, mengagumi kecantikan dan keanggunan para bidadari ini. Tidak jarang, kisah tentang mereka menjadi cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun hanya dianggap sebagai mitos belaka. Asal-usul para bidadari sendiri masih diselimuti misteri. Sebagian besar orang percaya bahwa mereka adalah anak-anak dewa langit, dilahirkan dari percikan bintang yang jatuh ke permukaan laut. Setiap percikan bintang tersebut membawa jiwa murni yang kelak menjadi bidadari. Nawang Wulan, sebagai salah satu di antaranya, memiliki hubungan khusus dengan air, sehingga ia sering dikaitkan dengan hujan, sungai, dan laut. Bidadari-bidadari ini memiliki keistimewaan tersendiri. Selain kecantikannya, mereka juga dikenal bijaksana dan berbudi luhur. Namun, mereka memiliki satu kelemahan besar. Selendang mereka adalah sumber kekuatan dan identitas mereka sebagai makhluk kahyangan. Tanpa selendang tersebut, mereka kehilangan kemampuan untuk kembali ke asalnya. Hal inilah yang nantinya menjadi awal dari perjalanan penuh liku bagi Nawang Wulan. Pada malam sebelum turun ke bumi, Nawang Wulan bermimpi tentang seorang pria asing. Pria itu tidak memiliki wajah yang jelas, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa gelisah. Ia bertanya-tanya, apakah mimpi itu adalah pertanda atau sekadar bunga tidur? Tanpa memedulikannya, ia tetap mengikuti saudara-saudaranya untuk turun ke danau keesokan harinya seperti biasa. Namun takdir sudah menunggu di sana. Hari itu akan menjadi awal dari pertemuan Nawang Wulan dengan dunia manusia yang penuh tantangan. Bukan hanya tugas menjaga keseimbangan alam yang harus ia emban, tetapi juga pergulatan batin antara cinta, kepercayaan, dan pengorbanan. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan kisah ini akan terus bergulir membentuk legenda yang abadi di hati manusia. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia adalah seorang pria sederhana, namun memiliki wajah rupawan dan sifat yang ramah. Meskipun banyak gadis desa yang menyukainya, Jaka Tarub tetap hidup seorang diri setelah kehilangan ibunya. Ia sering menghabiskan waktunya bekerja di ladang dan menjelajahi hutan di sekitar desanya. Namun, di balik kesederhanaannya, Jaka Tarub menyimpan rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal gaib dan kisah-kisah mistis.
Suatu hari saat berburu di hutan, Jaka Tarub tersesat di sebuah area yang asing baginya. Ia mengikuti suara gemercik air yang mengalir dan tanpa sadar tiba di sebuah danau yang indah. Cahaya matahari memantul di permukaan air membuat danau itu terlihat berkilauan seperti emas cair. Namun bukan pemandangan itu yang membuatnya tertegun. Dari balik semak, ia melihat 7 wanita luar biasa cantik sedang bermain air dan tertawa riang. Wanita-wanita itu adalah bidadari kahyangan yang turun ke bumi dan salah satunya adalah Nawang Wulan. Jaka Tarub tidak tahu siapa mereka, tetapi kecantikan mereka membuatnya terpesona, terutama pada salah satu di antaranya yang tampak berbeda, Nawang Wulan dengan rambut panjang yang tergerai dan senyum lembut yang memancar kehangatan. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dari wanita itu. Seolah-olah dunia berhenti berputar saat ia melihatnya. Namun, Jaka Tarub tidak sadar mengagumi. Ia juga penasaran dengan kain panjang berwarna-warni yang tergeletak di tepi danau. Ia menduga bahwa kain itu adalah milik para wanita tersebut, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah selendang ajaib yang menjadi sumber kekuatan mereka. Didominasi oleh rasa ingin tahu dan sedikit rasa berani, Jaka Tarub perlahan mendekati tumpukan selendang itu dan mengambil salah satunya, yang ternyata milik Nawang Wulan. Setelah mencuri selendang itu, Jaka Tarub menyembunyikannya di balik semak-semak dan kembali mengamati para bidadari. Tidak lama kemudian, mereka selesai mandi dan mulai mengenakan kembali selendang mereka. Namun, Nawang Wulan segera menyadari bahwa selendangnya hilang. Ia panik dan berusaha mencari di sekitar danau, sementara saudara-saudaranya memandangnya dengan cemas. Tanpa selendang itu, Nawang Wulan tidak bisa kembali ke kahyangan. Saudara-saudaranya tidak punya pilihan selain meninggalkan Nawang Wulan. Mereka terbang kembali ke langit dengan penuh kesedihan, meninggalkan Nawang Wulan yang kini terjebak di bumi. Saat itulah Jaka Tarub muncul dari persembunyiannya. Ia berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi dan menawarkan bantuan kepada Nawang Wulan. Dengan mata berkaca-kaca, Nawang Wulan menceritakan bahwa ia kehilangan kainnya dan tidak bisa pulang ke rumahnya yang jauh di seberang langit. Melihat kesedihan Nawang Wulan, Jaka Tarub menawarkan tempat tinggal di rumahnya. Ia berjanji akan merawat dan melindunginya. Awalnya, Nawang Wulan merasa ragu, tetapi karena tidak ada pilihan lain, ia menerima tawaran itu. Dalam hati, Jaka Tarub tahu bahwa ia telah membuat keputusan besar dengan menyembunyikan selendang itu. Namun, ia juga merasa bahwa takdir telah mempertemukannya dengan wanita yang istimewa ini. Hari itu menjadi awal dari kisah cinta mereka. Meski diliputi rahasia, hubungan mereka perlahan tumbuh dan keduanya mulai merasakan ikatan yang mendalam. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai muncul, tersembunyi sebuah rahasia besar yang kelak akan menguji kepercayaan dan cinta mereka. Selendang Nawang Wulan yang tersembunyi akan menjadi kunci dari takdir yang tidak dapat dihindari. Setelah kehilangan selendangnya dan terjebak di dunia manusia, Nawang Wulan memulai kehidupan barunya bersama Jaka Tarub. Hari-hari pertama tinggal di rumah sederhana Jaka Tarub terasa berat baginya. Ia merindukan kahyangan, keluarganya, dan kehidupannya yang bebas di langit. Namun ketulusan Jaka Tarub dalam merawat dan menjaga dirinya perlahan-lahan membuka pintu di hatinya. Nawang Wulan mulai menerima takdirnya dan memandang Jaka Tarub sebagai seseorang yang berarti dalam hidupnya. Cinta antara keduanya tumbuh secara alami. Jaka Tarub yang awalnya merasa bersalah karena mencuri selendang Nawang Wulan, semakin berusaha keras untuk membuatnya bahagia. Ia menunjukkan sifat pekerja keras dan penuh kasih, yang membuat Nawang Wulan mulai melupakan kesedihannya. Mereka sering berbagi cerita di malam hari, saling tertawa, dan menikmati momen kecil bersama. Tanpa mereka sadari, kebersamaan itu menjalin ikatan yang dalam di antara mereka. Akhirnya, beberapa bulan setelah Nawang Wulan tinggal bersama Jaka Tarub, ia menerima lamaran pria itu untuk menjadi istrinya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, dihadiri oleh tetangga dan orang-orang desa yang bahagia melihat Jaka Tarub, yang selama ini hidup sendirian, akhirnya menemukan pendamping hidup.
Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang dinikahi Jaka Tarub sebenarnya adalah bidadari dari Kahyangan. Pernikahan mereka membawa berkah. Kehadiran Nawang Wulan dalam rumah tangga Jaka Tarub membawa keajaiban yang luar biasa. Salah satu keajaiban terbesar adalah bagaimana Nawang Wulan mengelola kebutuhan rumah tangga mereka. Dengan hanya sebutir padi, ia mampu memasak nasi yang cukup untuk mereka berdua. Jaka Tarub terpesona dengan kemampuan ini, tetapi ia tidak pernah bertanya lebih jauh. Nawang Wulan memberi satu syarat kepada Jaka Tarub, ia tidak boleh membuka tutup periuk ketika ia sedang memasak. Itu adalah rahasia yang harus dijaga. Selama bertahun-tahun, kehidupan mereka berlangsung harmonis. Keajaiban Nawang Wulan membuat kebutuhan pangan keluarga mereka selalu tercukupi, bahkan saat panen sedang kurang baik. Jaka Tarub merasa bahwa ia adalah pria paling beruntung di dunia. Namun di sisi lain, Nawang Wulan masih menyimpan rahasia besar dalam hatinya. Ia tidak pernah memberitahu Jaka Tarub tentang selendang ajaibnya yang hilang. Baginya, selendang itu adalah simbol identitasnya sebagai bidadari, sesuatu yang ia rindukan tetapi juga sesuatu yang ia takutkan untuk dibahas. Sementara itu, rasa ingin tahu Jaka Tarub tentang rahasia Nawang Wulan semakin besar. Ia sering bertanya-tanya bagaimana mungkin satu butir padi dapat menjadi nasi yang cukup untuk makan mereka. Larangan untuk membuka tutup periuk membuatnya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Meski ia mencintai Nawang Wulan dengan sepenuh hati, rasa penasaran itu terus menghantuinya. Perasaan cinta di antara mereka tetap kuat, tetapi perlahan-lahan rahasia di antara mereka menjadi seperti tembok yang tidak terlihat. Nawang Wulan, meski tulus mencintai Jaka Tarub, tidak pernah merasa sepenuhnya bebas. Ia hidup dalam ketakutan bahwa suatu hari Jaka Tarub akan mengetahui rahasia yang ia simpan, baik tentang periuk ajaib maupun tentang selendangnya yang hilang. Hubungan mereka semakin diuji ketika Nawang Wulan melahirkan seorang anak perempuan yang cantik. Kehadiran sang anak membawa kebahagiaan yang luar biasa, tetapi juga mempertegas dilema Nawang Wulan. Ia kini tidak hanya seorang istri, tetapi juga seorang ibu. Dan setiap hari ia harus menghadapi pertanyaan, apakah ia akan tetap bersama keluarganya di dunia manusia, atau suatu hari ia akan menemukan kembali selendangnya dan kembali ke Kahyangan. Cinta mereka adalah cinta yang dalam, tetapi cinta itu berdiri di atas fondasi rahasia besar. Sementara Jaka Tarub berusaha menjaga rumah tangga mereka dengan penuh kasih. Ia tidak menyadari bahwa tindakannya di masa lalu, mencuri selendang Nawang Wulan, telah menanam benih kegelisahan yang akan tumbuh menjadi badai besar di kemudian hari. Cinta mereka terus diuji oleh waktu, dan perlahan-lahan rahasia yang tersembunyi di balik kehidupan mereka mulai menunggu saatnya untuk terungkap. Sejak menjadi istri Jaka Tarub, Nawang Wulan membawa banyak perubahan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Rumah sederhana di pinggir desa itu kini tidak hanya terasa lebih hidup, tetapi juga lebih harmonis. Kehadiran Nawang Wulan dengan kelembutan dan kecerdasannya membuat Jaka Tarub merasa bahwa ia telah menikahi wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga penuh keajaiban. Salah satu hal yang paling mengesankan Jaka Tarub adalah bagaimana Nawang Wulan mampu mengelola dapur mereka dengan cara yang luar biasa. Nawang Wulan memiliki kemampuan yang tidak biasa. Dengan hanya sebutir padi, ia dapat memasak nasi yang cukup untuk dirinya dan Jaka Tarub, bahkan seringkali lebih dari cukup. Ia selalu menjaga dapurnya rapi, dan setiap hari rumah mereka dipenuhi dengan aroma nasi yang harum. Bagi Jaka Tarub, keajaiban ini adalah berkah yang tidak ternilai, apalagi ketika panen desa sedang tidak mencukupi. Dalam hati, ia selalu bertanya-tanya bagaimana istrinya bisa melakukan hal itu. Tetapi ia memilih untuk tidak mempertanyakannya karena tidak ingin merusak harmoni yang ada. Namun keajaiban ini bukan tanpa syarat. Nawang Wulan sejak awal memberikan aturan tegas kepada Jaka Tarub. Ia tidak boleh membuka tutup periuk saat nasi sedang dimasak. Larangan ini terdengar sederhana, tetapi Nawang Wulan menjelaskan bahwa keajaiban itu hanya akan berlangsung selama Jaka Tarub mematuhi aturan tersebut. Jaka Tarub
meski penasaran dengan patuh menuruti permintaan istrinya. Setiap pagi, Nawang Wulan akan mengambil sebutir padi dari lumbung kecil mereka dan memulai proses memasak. Ia selalu melakukannya dengan penuh ketenangan sambil menggumamkan doa-doa lembut yang terdengar seperti nyanyian. Dalam waktu singkat, nasi pun matang dan jumlahnya selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal ini membuat Jaka Tarub kagum, terutama karena mereka tidak pernah kehabisan padi meskipun lumbung mereka kecil dan jarang diisi. Keajaiban Nawang Wulan ini tidak hanya membuat hidup mereka lebih mudah, tetapi juga memberikan kebahagiaan di desa. Karena mereka tidak pernah kekurangan makanan, Jaka Tarub sering membagikan sebagian hasil panennya kepada tetangga yang membutuhkan. Kebaikan hati pasangan ini membuat mereka dihormati oleh orang-orang di desa. Namun tidak ada satupun yang tahu bahwa di balik kemurahan hati itu ada keajaiban yang dijaga rapat oleh Nawang Wulan. Meskipun demikian, Jaka Tarub tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa penasarannya. Ia sering duduk di dapur sambil memperhatikan Nawang Wulan memasak, berharap dapat memahami rahasia di balik keajaiban itu. Namun, setiap kali ia mencoba untuk bertanya lebih jauh, Nawang Wulan hanya tersenyum dan berkata, "Cukup percaya saja, Kakang. Tuhan memberikan rezeki dengan caranya sendiri." Keajaiban ini bertahan selama bertahun-tahun, tetapi bagi Nawang Wulan, hidup dengan rahasia seperti itu bukanlah hal yang mudah. Ia selalu khawatir bahwa suatu hari Jaka Tarub akan melanggar larangan yang telah ia tetapkan. Selain itu, ia juga merasa bahwa keajaiban ini adalah pengingat akan asal-usulnya sebagai bidadari. Ia tidak pernah bisa benar-benar melupakan kahyangan dan kehidupan yang ia tinggalkan. Pada malam-malam tertentu ketika semuanya sunyi, Nawang Wulan sering berdiri di luar rumah memandangi langit penuh bintang. Ia bertanya-tanya apakah saudara-saudaranya di kahyangan masih mengingatnya. Meski ia mencintai Jaka Tarub dan kehidupan barunya, hatinya selalu terbelah antara kebahagiaan di bumi dan kerinduan pada asal-usulnya. Namun, ia tahu bahwa selama rahasianya tetap terjaga, ia bisa terus menjalani kehidupan bersama keluarganya. Sayangnya, keajaiban ini tidak abadi. Seperti api yang menyala terang, ia pun bisa padam ketika waktunya tiba. Rahasia dapur Nawang Wulan yang telah menjadi penopang kehidupan mereka perlahan-lahan mendekati saat pengungkapan. Dan ketika itu terjadi, hidup mereka akan berubah selamanya. Selama bertahun-tahun, kehidupan Jaka Tarub dan Nawang Wulan berjalan harmonis. Tetapi rasa penasaran Jaka Tarub terhadap keajaiban dapur istrinya semakin sulit ia tahan. Larangan untuk tidak membuka tutup periuk membuatnya selalu bertanya-tanya. Meski ia mencintai Nawang Wulan, rasa ingin tahunya akhirnya mengalahkan kesetiaannya pada janji. Pada suatu pagi ketika Nawang Wulan sedang sibuk di halaman, Jaka Tarub memutuskan untuk melanggar larangan itu. Dengan hati-hati, ia membuka tutup periuk yang sedang digunakan Nawang Wulan untuk memasak. Namun, alih-alih menemukan keajaiban seperti yang ia bayangkan, ia hanya melihat sebutir padi yang mendidih di dalam air. Tak ada keajaiban, tak ada nasi yang melimpah. Jaka Tarub terkejut sekaligus bingung. Namun sebelum ia sempat menutup periuk itu kembali, Nawang Wulan tiba-tiba masuk ke dapur. Nawang Wulan langsung tahu apa yang telah terjadi. Wajahnya berubah muram dan air mata mulai mengalir di pipinya. "Kakang," katanya dengan suara bergetar, "mengapa engkau melanggar janjimu? Aku sudah memperingatkan bahwa ini adalah rahasia yang tidak boleh engkau usik." Jaka Tarub yang merasa bersalah hanya bisa terdiam. Ia mencoba menjelaskan rasa penasarannya, tetapi ia tahu bahwa tindakannya telah menghancurkan sesuatu yang penting. Akibat pelanggaran itu, kekuatan ajaib Nawang Wulan hilang. Ia tidak lagi mampu memasak nasi hanya dengan sebutir padi. Kebutuhan pangan keluarga mereka kini menjadi sama seperti manusia biasa. Nawang Wulan merasa sedih, bukan hanya karena kehilangan kemampuannya, tapi juga karena kepercayaannya pada Jaka Tarub terguncang. Namun hal yang lebih besar segera terungkap. Karena keajaiban periuk sudah lenyap, Nawang Wulan tak lagi merasa harus menyembunyikan kebenaran tentang dirinya.
Dengan berat hati, ia mengaku kepada Jaka Tarub bahwa ia adalah seorang bidadari dari Kahyangan dan bahwa ia terjebak di bumi karena kehilangan selendangnya. Hatinya dipenuhi rasa bersalah karena sadar bahwa ia adalah penyebab Nawang Wulan terjebak di bumi. Nawang Wulan, meski mencintai Jaka Tarub, mulai mempertanyakan apakah ia bisa terus hidup dengan seseorang yang telah melanggar kepercayaannya. Dalam diam, ia memutuskan untuk mencari selendangnya yang hilang, meskipun itu berarti meninggalkan keluarganya. Perasaan antara cinta, kekecewaan, dan tanggung jawab kini menghantui hati Nawang Wulan, sementara Jaka Tarub mulai merasakan bahwa akhir dari kebahagiaan mereka mungkin sudah dekat. Setelah rahasia terungkap, Nawang Wulan tidak lagi mampu mempertahankan kehidupan ajaib yang selama ini dijalani bersama Jaka Tarub. Kehilangan kepercayaannya pada sang suami semakin mendalam, tetapi lebih dari itu, ia merasa panggilan dari Kahyangan semakin kuat. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk kembali ke tempat asalnya adalah menemukan selendang yang hilang. Kain ajaib yang selama ini menjadi sumber kekuatan dan identitasnya sebagai bidadari. Selendang itu adalah bagian penting dari dirinya dan ia telah lama merasa kehilangan tanpa menyadarinya. Kini dengan kesadaran penuh, ia mulai mencurahkan waktunya untuk mencari benda itu. Setiap sudut rumah diperiksa dengan teliti, dari lumbung hingga tempat-tempat yang jarang tersentuh. Namun pencariannya selalu berakhir dengan kegagalan. Dalam hati, ia mulai merasakan keraguan. Apakah selendangnya telah hilang selamanya, atau apakah seseorang telah menyembunyikannya? Sementara itu, Jaka Tarub yang tahu betul keberadaan selendang itu dilanda perasaan bersalah yang amat dalam. Ia telah menyembunyikannya sejak hari pertama ia mengambilnya di tepi danau dengan harapan bisa membuat Nawang Wulan tetap tinggal di bumi. Namun, kini ia menyadari bahwa tindakannya adalah kesalahan besar. Ia terjebak antara keinginan untuk mempertahankan Nawang Wulan di sisinya dan keharusan mengembalikan kebebasannya. Hari-hari berlalu dan Nawang Wulan akhirnya menemukan sebuah petunjuk. Ia melihat sebuah kotak tua yang tersembunyi di lumbung. Hatinya berdebar ketika membukanya, dan di dalamnya ia menemukan selendang yang selama ini ia cari. Selendang itu terlihat seperti baru, dengan warna-warna cemerlang yang tidak pernah pudar. Air mata mengalir di wajah Nawang Wulan saat ia menyentuh kain itu. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dirinya yang hilang, dan dengan itu ia bisa kembali ke Kahyangan. Jaka Tarub yang melihat istrinya menemukan selendang itu hanya bisa terdiam. Ia tidak mampu berkata apa-apa karena ia tahu bahwa waktunya bersama Nawang Wulan akan segera berakhir. Dalam hatinya ia merasa hancur, tetapi ia juga sadar bahwa Nawang Wulan berhak mendapatkan kebebasannya kembali. Setelah bertahun-tahun hidup di bumi, Nawang Wulan akhirnya merasa lengkap kembali. Selendang itu mengembalikan kekuatan dan kepercayaan dirinya sebagai bidadari. Namun, ia juga merasakan dilema yang dalam. Ia mencintai Jaka Tarub dan anak mereka, tetapi panggilan Kahyangan begitu kuat. Keputusan besar kini berada di tangannya, tetap bersama keluarga kecilnya di bumi, atau kembali ke dunia asalnya di mana ia benar-benar milik dirinya sendiri. Setelah menemukan kembali selendangnya, Nawang Wulan tahu bahwa saatnya telah tiba baginya untuk kembali ke Kahyangan. Selendang itu bukan hanya simbol identitasnya sebagai bidadari, tetapi juga kunci untuk pulang ke tempat asalnya. Meski hatinya dipenuhi dengan cinta untuk Jaka Tarub dan anak mereka, kerinduan akan Kahyangan dan kebebasan yang pernah ia miliki begitu kuat memanggilnya untuk pulang. Namun, keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Sepanjang malam, Nawang Wulan duduk di samping tempat tidur anaknya yang masih kecil. Ia membelai lembut wajah mungil itu, sementara air matanya terus mengalir. Sebagai seorang ibu, meninggalkan anaknya adalah luka terbesar yang harus ia tanggung. Ia tahu bahwa anak itu adalah bagian dari dirinya, namun ia juga sadar bahwa tempatnya bukan lagi di bumi. Pagi itu, Nawang Wulan akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Jaka Tarub. Ia duduk di depan suaminya dengan wajah yang penuh kesedihan. "Kakang," katanya lembut, "aku telah menemukan kembali selendangku. Dan sekarang aku harus kembali ke tempat asalku.
Aku adalah bidadari dan kahyangan adalah rumahku yang sebenarnya. Jaka Tarub terdiam, seolah tak mampu mencerna kata-kata istrinya. Wajahnya memucat dan matanya mulai berkaca-kaca. Mengapa, Nawang? Apakah aku tidak cukup bagimu? Apakah anak kita tidak cukup untuk membuatmu tetap di sini? Tanyanya dengan suara bergetar. Nawang Wulan memegang tangan Jaka Tarub erat-erat. Kakang, aku mencintaimu. Aku mencintai keluarga kecil kita, namun aku bukan milik dunia ini. Selendang ini adalah bagian dari diriku, dan dengan itu aku harus kembali ke tempat yang sebenarnya. Aku tidak ingin meninggalkanmu, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan panggilan dari kahyangan. Mendengar itu, Jaka Tarub tak mampu menahan air matanya. Ia sadar bahwa perbuatannya di masa lalu, mencuri selendang Nawang Wulan adalah akar dari semua ini. Ia ingin memohon agar Nawang Wulan tetap tinggal, tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan keputusannya. Ketika matahari mulai terbit, Nawang Wulan bersiap untuk pergi. Ia memeluk anak mereka untuk terakhir kalinya, mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Anakku, bisiknya, ibumu selalu mencintaimu. Jadilah anak yang kuat dan baik hati. Aku akan selalu melihatmu dari kahyangan. Jaka Tarub berdiri di dekat pintu, tidak mampu berkata apa-apa. Hatinya terasa hancur melihat istrinya, wanita yang telah membawa begitu banyak kebahagiaan ke dalam hidupnya, bersiap meninggalkan rumah mereka. Ia hanya bisa menatap saat Nawang Wulan mengikat selendangnya di bahu dan melangkah keluar. Dengan satu langkah ke tengah halaman, Nawang Wulan mulai mengucapkan doa dalam bahasa kahyangan. Tubuhnya perlahan-lahan terangkat ke udara, dikelilingi oleh cahaya lembut yang memancar dari selendangnya. Jaka Tarub dan anak mereka hanya bisa menyaksikan, menangis dalam keheningan, saat Nawang Wulan melayang semakin tinggi hingga menghilang di balik awan. Perpisahan itu meninggalkan luka mendalam di hati Jaka Tarub. Ia merasa kehilangan tak hanya seorang istri, tetapi juga sebagian dari jiwanya. Namun, ia tahu bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang merelakan. Meski berat, ia menerima bahwa Nawang Wulan kembali ke tempat yang memang menjadi takdirnya. Di kahyangan, Nawang Wulan kembali ke kehidupan lamanya, tetapi hatinya selalu tertinggal di bumi. Ia sering memandang ke bawah ke tempat Jaka Tarub dan anak mereka tinggal, berharap bahwa cinta dan kenangan yang mereka bagi akan selalu abadi, meskipun kini mereka hidup di dunia yang berbeda. Perpisahan itu menyakitkan, tetapi cinta mereka tetap ada, menghubungkan kahyangan dan bumi dengan cara yang hanya mereka pahami. Kisah Nawang Wulan adalah legenda yang bukan hanya mengisahkan tentang cinta, pengorbanan, dan kehilangan, tetapi juga syarat dengan pesan moral yang relevan bagi kehidupan kita hari ini. Seiring berjalannya waktu, cerita ini terus mengajarkan kita tentang nilai-nilai seperti kepercayaan, integritas, dan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual. Salah satu pesan utama yang dapat dipetik dari kisah Nawang Wulan adalah pentingnya kepercayaan dalam hubungan. Selama hidup bersama Jaka Tarub, Nawang Wulan memberikan kepercayaan penuh kepada suaminya untuk menjaga rahasia besar mengenai kekuatan dan asal-usulnya. Namun, ketika Jaka Tarub melanggar kepercayaan tersebut, keajaiban dalam kehidupan mereka pun menghilang. Ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat, baik itu dalam pernikahan, persahabatan, atau hubungan profesional. Ketika kepercayaan itu rusak, hubungan akan terancam, dan keajaiban-keajaiban kecil dalam kehidupan sehari-hari bisa hilang begitu saja. Selain itu, cerita ini juga menggambarkan bahwa setiap individu memiliki panggilan dan takdir yang lebih besar. Nawang Wulan, meskipun sangat mencintai Jaka Tarub dan anak mereka, tidak bisa mengabaikan panggilan dari kahyangan, tempat asalnya. Selendangnya, yang merupakan simbol identitas dan kekuatan, menjadi kunci baginya untuk kembali ke dunia spiritual. Ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita terikat oleh hubungan dan tanggung jawab di dunia ini, kita tidak boleh melupakan panggilan hati dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Seperti Nawang Wulan,
Kita harus berani untuk mengikuti jalan yang sejati, meskipun itu berarti harus melepaskan apa yang kita cintai. Simbolisme dalam kisah Nawang Wulan juga menunjukkan pentingnya keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Selama hidup di bumi, Nawang Wulan mengalami kebahagiaan dan kesedihan, namun ia selalu menjaga kedamaian dalam dirinya melalui hubungan dengan dunia yang lebih tinggi. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya fokus pada pencapaian material dan duniawi, tetapi juga untuk menjaga hubungan dengan aspek-aspek spiritual dalam hidup kita. Keajaiban yang Nawang Wulan bawa ke bumi adalah hasil dari keselarasan antara dunia fisik dan spiritual, dan ini adalah pelajaran penting bagi kita semua untuk menjaga kedamaian batin di tengah dunia yang penuh tantangan. Kisah Nawang Wulan juga menyiratkan pesan tentang pengorbanan. Keputusan Nawang Wulan untuk meninggalkan Jakatarup dan anak mereka, meskipun sangat sulit, adalah pengorbanan besar demi mengikuti takdirnya. Ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kadang-kadang kita harus membuat pilihan yang menyakitkan demi kebaikan yang lebih besar, atau demi menjalani hidup sejati. Relevansi kisah Nawang Wulan dalam kehidupan masa kini sangat terasa, terutama dalam konteks nilai-nilai seperti kepercayaan, identitas diri, dan keseimbangan hidup. Di dunia yang serba cepat dan penuh dengan godaan material, kita seringkali lupa untuk mendengarkan panggilan batin kita, atau melupakan pentingnya menjaga kepercayaan dalam hubungan kita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi juga tentang bagaimana kita menghubungkan diri kita dengan tujuan yang lebih besar, dengan menjaga integritas, kepercayaan, dan keseimbangan batin. Kehidupan Nawang Wulan adalah simbol dari perjalanan hidup kita sendiri, perjalanan yang penuh dengan tantangan, keputusan sulit, dan pengorbanan, namun juga membawa pesan bahwa kita harus selalu menjaga hati dan niat kita tetap murni, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan dunia di sekitar kita. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan sejarah kali ini. Semoga kisah Nawang Wulan dapat memberikan pencerahan dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam penuh refleksi dari Kitab Mawas Diri.